Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Soal nomor 11 itu pernyataan di bawah ini, di bawah berikut tidak memiliki dukungan informasi. Dia tidak memiliki dukungan informasi seperti yang tercantum pada paragraf 5. Kecuali tidak memiliki dukungan, kecuali berarti secara logika yang diminta itu dia yang memiliki dukungan. Nah, yang diminta itu yang memiliki dukungan. Oke, kita lihat langsung opsi yang A. Permasalahan yang menyebabkan rendahnya kemampuan pendidikan di Indonesia karena kurangnya kualifikasi guru Indonesia yang mumpuni. Nah, jadi kita lihat untuk paragraf 5. Berarti dia ada di sini. Paragraf 5. Permasalahan yang menyebabkan rendahnya kemampuan pendidikan di Indonesia karena kurangnya kualifikasi guru Indonesia mumpuni. Nah, di sini ada di kalimat pertamanya ya. Di sisi lain, kualifikasi guru Indonesia juga menjadi permasalahan di Indonesia. Ada kata di sisi lain. Di sisi lain artinya kualifikasi guru itu bukan satu-satunya. Ada faktor lain yang menyebabkan yang menjadi permasalahan di Indonesia. Berarti opsi yang A itu dia itu bukan jawaban yang diminta karena dia itu tidak sesuai dengan informasi yang ada. Masuk ke informasi B, opsi B. Kualifikasi guru yang dibutuhkan untuk memenuhi standar pendidikan di Indonesia adalah minimal S1 atau S1/4. S1/4 ini ya. Ini maksudnya itu S1 atau D4 gitu. Jadi kita cek langsung di sini di kalimat kedua. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 9 menyebutkan setiap guru wajib memperoleh kualifikasi pendidikan minimal S1 4. Nah, berarti pernyataan yang B itu dia sesuai, dia benar, dia memiliki pendukung. Berarti kita keep dulu, kita bisa keep dulu. Kita cek dulu untuk opsi yang lainnya. Opsi C, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyetujui diterapkannya undang-undang. Ya, di sini menyetujui diterapkannya undang-undang. Nah, sedangkan yang ada di teks undang-undang tersebut itu menyebutkan bahwa setiap guru harus memiliki kualifikasi begitu. Bla 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 bla. Bukan Kemendikbud yang menyetujui diterapkannya undang-undang tersebut. Berarti yang C itu tidak sesuai, bukan jawaban yang diminta. Oke, masuk opsi D. Masih belum diterapkannya. Di sini ada tulisan masih belum diterapkannya peraturan mengenai kualifikasi pendidikan guru sehingga masih terdapat guru dengan pendidikan di bawah jenjang S1. Kita lihat di sini. Namun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih mencatat terdapat guru di bawah jenjang S1. Masih terdapat, berarti benar kalau dia masih terdapat guru dengan pendidikan di bawah S1. Nah, tapi di opsi D ini kita lihat dia di sini masih belum diterapkan. Masih belum diterapkan berarti memang undang-undang tersebut benar-benar belum diterapin di Indonesia. Sedangkan di sini fakta dari informasi di paragraf 5 ini dia itu sebenarnya aturan tersebut udah diterapkan tapi masih ada beberapa yang ditemukan masih di bawah kualifikasi yang ada. Berarti yang D itu juga dia tidak sesuai, dia tidak memiliki pendukung, dia tidak sesuai dan dia juga berarti tidak merupakan jawaban yang diminta. Sekarang untuk opsi terakhir yang E, hanya terdapat 50% guru yang telah tersertifikasi dan memenuhi kualifikasi pendidikan. Kita lihat di sini, guru yang telah tersertifikasi masih di bawah 50%. Yang telah tersertifikasi itu di bawah 50%. Di sini terdapat 50% dengan 50. Ini jelas kontradiksi banget. Di sini terdapat, di sini di bawah. Berarti yang E juga bukan jawaban yang diminta. Jelas opsi yang tepat, jawaban yang tepat untuk nomor 11 itu dia ada di opsi yang B. Oke, sekarang masuk ke soal nomor 12. Nomor 12 ini berdasarkan pada paragraf 6. Paragraf 6 itu berarti yang ini ya. Paragraf terakhir.
Kesimpulan yang tepat terdapat pada pernyataan yang diminta itu kesimpulan. Kesimpulan yang tepat terdapat pada pernyataan. Kalau kesimpulan berarti dia harus mencakup semua informasi yang ada di paragraf 6, paragraf terakhir. Kita lihat opsi yang A. Keterampilan dan kemampuan guru bukan hanya dari sertifikasi. Nah, kita lihat. Keterampilan dan kemampuan guru bukan hanya soal sertifikasi saja. Nah, di sini dia benar, dia sesuai, dia ada. Dia sesuai dengan paragraf 6. Tapi apakah dia kesimpulan? Kita lihat di kalimat-kalimat selanjutnya. Tapi guru juga punya 4 kompetensi. Keempat kompetensi itu adalah pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik, terus kemudian ada mampu mengembangkan peserta didik, kemudian ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. Nah, jadi poin atau titik bahasan dari atau kesimpulan dari paragraf 6 itu bukan di keterampilan dan kemampuan guru bukan hanya dari sertifikasi. Dia benar, tapi bukan kesimpulan. Berarti untuk yang A itu dia bukan jawaban yang diminta. Untuk opsi B, 4 kompetensi yang harus dimiliki guru. Nah, ini 4 kompetensi yang harus dimiliki guru. Ini benar. Kenapa? Karena di sini juga guru juga punya 4 kompetensi. Keempat kompetensi itu adalah ini bla 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 bla. Nah, kalimat selanjutnya itu dia menjelaskan tentang masing-masing kompetensi. Berarti benar. Dia itu merupakan kesimpulan. Dia benar. Dia kesimpulan. Kita bisa tandai dulu, kita cek dulu opsi yang lain. Barangkali ada yang lebih memungkinkan. Untuk opsi C, kompetensi pedagogik harus dimiliki guru agar mampu mengembangkan peserta didik yang kurang agar lebih berkembang. Kita lihat di sini. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik untuk bidang rencana maupun pelaksanaan pembelajaran dan mampu mengembangkan peserta didik yang kurang untuk lebih berkembang. Nah, di sini benar. Pernyataan ini juga benar. Benar. Ada di teks. Tapi dia bukan kesimpulan. Karena keseluruhan paragraf itu bukan cuma bahas kompetensi pedagogika aja gitu ya. Berarti dia bukan jawaban yang diminta. Untuk opsi D, kompetensi sosial merupakan kemampuan guru agar mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif. Ini sama aja ya, sama kayak opsi C. Dia benar, tapi dia bukan kesimpulan. Sehingga ini bukan jawaban yang diminta. Opsi E, keselarasan kompetensi yang harus dimiliki guru selain sertifikasi. Nah, jadi benar, ini bahas tentang kompetensi yang harus dimiliki guru. Apakah ini harus laras? Enggak, dia enggak harus laras, tapi harus dimiliki. Nah, untuk bukti yang lain juga tentang keselarasan kompetensi juga nggak dijelasin kan di whole paragraf ini, di paragraf 6. Jadi dia juga udah tidak terdapat, nggak dijelasin juga gitu, tidak ada kalimat pendukungnya. Berarti dia juga bukan kesimpulan, bukan jawaban yang diminta. Jadi kesimpulannya adalah ada di opsi yang B untuk soal nomor 12. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 13. Nah, 13 ini masih di teks yang sama, cuma kita diminta buat memperhatikan infografik 3. Infografiknya itu ini yang ada di samping nomor ini ya. Jadi soalnya berdasarkan infografik 3, manakah di antara pernyataan di bawah ini yang memiliki informasi paling sesuai? Berdasarkan infografik 3, langsung aja kita cek dari masing-masing opsi. Opsi A, peringkat Indonesia mengalami kemerosotan pada pelajaran membaca dari 64 jadi 74, sains dari 63 jadi 73, dan matematika dari 62 menjadi 71. Kita lihat di grafik, benar dia mengalami turun atau merosotnya benar. Nah, kita cek apakah benar detailnya. Pertama, pada mata pelajaran membaca itu dari 64 menjadi 74 membaca. Kita lihat untuk kotak yang orange.
dari 64 menjadi 74, benar yang membaca. Ini benar. Kemudian sains dari 63 menjadi 73, sains itu yang biru. Sedangkan dari data sains itu dari 62 jadi 71, berarti jelas yang A itu dia tidak sesuai dengan infografik, berarti dia bukan jawaban yang diminta. Sekarang kita lanjut ke opsi yang B. Selisih peningkatan peringkat paling tajam berada pada mata pelajaran membaca dan matematika, yaitu sebesar 10 poin nih. Selisih peningkatan. Kita lihat selisih peningkatan. Nah, tadi itu tabel ini tuh dia membahas tentang peringkat PISA Indonesia yang turun ya berarti. Sedangkan di opsi B dia itu selisih peningkatan. Jelas opsi B itu juga bukan opsi yang tepat, bukan. Dia tidak sesuai dan bukan jawaban yang tepat untuk menjawab nomor 13. Sekarang kita lanjut ke opsi C. Selisih skor dari tahun 2015 dan 2018 yang paling signifikan berada pada mata pelajaran sains. Lihat dari 2015 ya. Berarti ini kan sains. 2015 dan 2018. Kita lihat dari 2015 sains itu yang paling tinggi. Kita lihat. Sains warna biru 2015. Dari 62 ke 71, berarti dia itu selisihnya 9. Kalau matematikanya itu dia warna hijau dari 63 ke 73, berarti selisihnya ada 10, jelas. Berarti yang paling signifikan itu bukan di sains tapi matematika. Coba kita cek yang membaca juga dari 64 ke 74, dia 10 poin. Berarti jelas ini bukan yang paling signifikan. Yang paling signifikan itu matematika dan membaca, berarti yang C juga bukan jawaban yang tepat, dia tidak sesuai. Untuk opsi yang D, rata-rata dari selisih kemerosotan pada skor ketiga bidang lebih besar dari selisih skor pada bidang matematika dan sains. Perhatikan nih, kita harus teliti membacanya. Selisih kemerosotan pada skor ketiga bidang berarti selisih rata-rata dari selisih kemerosotan, rata-rata dari selisih. Jadi kita lihat dulu selisih dari skor ketiga bidang. Selisih dari skor ketiga bidang ya. Berarti untuk yang sains selisihnya dari yang dilihat itu skor kan di sini ada peringkat, ada skor. Berarti skornya itu yang bawah, peringkatnya yang atas. Di sains berarti dia dari 403 ke 396. 403 ke 396, dia ada 7 poin. Kemudian matematika itu dia warna hijau dari 386 dia menjadi 379, berarti dia selisihnya ada berapa, 7 poin juga. Kemudian membaca dia awalnya dari 397 menjadi 371. Nah, 397 menjadi 371, berarti dia di sini poin untuk selisihnya itu ada 26 poin. Nah, di sini adalah rata-rata dari selisih, berarti rata-ratanya kita jumlahkan dulu. Berarti ada 40 dibagi 3. Karena ada 3 poin. Berarti ini ada sekitar 13,33 ya selisihnya. Ini untuk rata-rata selisih ada 13,33. Nah, dia itu katanya lebih besar dari selisih skor pada bidang matematika dan sains. Nah, selisih skor pada matematika dan sains itu kan selisihnya cuma 7 kan. Jelas dong, berarti 13,33 itu lebih besar dari 7. Berarti untuk opsi yang D itu dia benar, dia sesuai.
kita tandai dulu, kita cek dulu opsi yang E, barangkali dia juga benar. Jadi kita lihat peringkat tertinggi PISA Indonesia pada tahun 2018 yaitu pada bidang membaca. Kita lihat peringkat tertingginya pada bidang membaca pada tahun 2018. Membaca itu yang orange, peringkatnya itu ada di 74. Enggak dong, jelas enggak sesuai karena yang memiliki peringkat tertinggi itu jelas dia ada di sains 71 sama 74 kan bagus 71 ya kalau peringkat. Berarti yang E juga itu dia tidak sesuai. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 13 itu ada di opsi yang D. Oke, sekarang kita masuk ke soal terakhir ya, soal nomor 14. Masih di infografik 3. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai berdasarkan informasi yang tertera pada infografik 3. Berarti yang diminta itu yang tidak sesuai. Nah, kita langsung lihat aja dari opsinya. Opsi A, peringkat Indonesia mengalami kemerosotan pada mata pelajaran membaca. Jadi benar ya kemerosotan karena di sini turun. Kita cek lagi, kita harus teliti. Membaca itu yang orange dari 64 ke 74, benar. Ini sesuai. Matematika dari 63 menjadi 73 yang hijau, benar. Kemudian sains yang warna biru nih dari 62 ke 71, benar. Jadi pernyataan A ini dia pernyataan yang sesuai. Dia sesuai. Berarti dia bukan jawaban yang diminta oleh soal nomor 14. Terus kita masuk ke soal yang B. Opsi yang B. Problematika terbesar yang dihadapi Indonesia dalam mutu pendidikan yaitu pada masalah kualifikasi guru bersertifikasi. Nah, ini problematikanya di sini. Sebenarnya ada 3 problematika. Ini yang pertama, kondisi sosial psikologi siswa. Yang kedua adalah belanja pendidikan yang rendah. Yang ketiga itu ada kualifikasi guru. Nah, kualifikasi guru ini ada 2, yang berijazah di bawah S1 sama guru yang bersertifikasi. Nah, di sini untuk guru bersertifikasi ini ada SD 45%, SMP 48%, SMA 41%, SMK 28%. Nah, sedangkan di pernyataan problematika terbesar itu ada di kualifikasi guru bersertifikasi tinggi. Nah, di sini itu kita nggak bisa menentukan dari ketiga problematika ini mana yang problematika paling besar itu kita nggak bisa nentuin karena persenan di sini itu bukan menentukan mana problematika yang paling besar. Jadi yang B itu dia jelas tidak sesuai dengan infografik. Nah, berarti dia tidak sesuai kan. Nah, berarti dia bisa jadi jawaban yang diminta di soal nomor 14, tapi kita harus cek dulu untuk opsi yang lainnya. Opsi C, Indonesia termasuk negara dengan kasus perundungan yang cukup tinggi di antara negara-negara anggota PISA lainnya. Kita lihat kondisi di problematika yang kondisi sosial psikologi siswa di sini. 41% mengalami perundungan. Nah, Indonesia masuk peringkat 5 dari 78 negara. Berarti benar dia itu masuk tergolong dari negara yang cukup tinggi dalam kasus perundungan. Berarti dia ini sesuai. Berarti dia bukan jawaban yang diminta. Sekarang kita masuk ke opsi D. Rata-rata dari selisih kemerosotan pada skor ketiga bidang lebih besar daripada selisih skor dari bidang matematika dan sains. Ini sama seperti opsi yang sebelumnya. Jelas ini benar. Tadi kan untuk rata-rata kemerosotan. Ini selisih ya. Tadi itu setelah kita hitung itu dia 13,33, sedangkan untuk selisih pada bidang selisih matematika. Selisih bidang matematika itu dia tadi selisih di skor ya. Matematika itu dia selisihnya ada 7 poin dan membaca bukan membaca tapi sains. Dan sains itu dia juga selisihnya 7 poin. Berarti benar. Kalau 13,33 itu pasti lebih besar dari 7. Ini juga berarti benar. Berarti bukan pernyataan
jawaban yang diminta. Sekarang masuk ke opsi E. Data guru yang memenuhi kualifikasi guru bersertifikasi di Indonesia masih berada di bawah 50%. Baik dari tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK. Jelas di sini guru bersertifikasi gak ada yang lebih dari 50%. Semuanya di bawah 50%. Berarti dia benar. Berarti untuk soal nomor 14 ini jawaban yang tepat, jawaban yang benar, yang sesuai dengan pertanyaannya itu ada di opsi yang B. Kita lanjut ke nomor 15 ya. Di sini ditanyakan adalah nama karyawan BRIS Indonesia memiliki keunikan. Oke. Diketahui semua namanya berawan huruf R. Jadi semua karyawan BRIS ini awalnya hurufnya R. Depannya R. Mau Rara, mau Riri, ya pokoknya R depannya. Oke, tetapi ini terdiri dari 5 huruf. Berarti kan ada 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Lanjut, semua huruf di dalam nama hanya muncul 1 kali. Oke, jadi hurufnya ini hanya 1 kali muncul. Berarti kita depannya kan udah pakai R ya. Berarti ini kan saya hapus jadi 1. Kemungkinan yaitu yang R. Nah, setelah itu semua huruf di dalam nama hanya muncul sekali dan diketahui 2 huruf konsonan selalu diapit oleh huruf vokal. Berarti ini konsonan-konsonan ya. Kita anggap di sini konsonan. Konsonan, ini juga konsonan. Berarti di sini vokal, ini juga vokal. Jika banyak karyawan BRIS ada 200 orang dan tidak ada nama karyawan yang sama, maka banyaknya nama yang memiliki keunikan sama namun bukan merupakan karyawan BRIS adalah di sini kita huruf itu kan ada 26. Ada 26. Sorry. Kenapa ini? Ada 26. R-nya sudah kita pakai ya kan, menjadi sisanya 25. Huruf vokal kan ada 5 ya. Huruf vokal ada 5. Berarti konsonannya ada 21. Ini vokal, ini konsonan. Berarti konsonannya sudah dipakai 1 yaitu R ya. Jadi sisanya 20. Nah, berarti di sini huruf vokalnya 5. Karena nggak boleh ada yang sama, berarti di sini jadinya 4. Terakhir di belakangnya ini 4. Nah, setelah itu, konsonannya sisa konsonannya ya. Berarti konsonannya di sini kan udah 20 ya, karena R dipakai 20, berarti di sini 19 karena nggak boleh ada yang sama. Nah, jadi ini kalau kita kalikan totalnya adalah 7.600. Nah, tapi kita ingat kembali di sini kan dibilangin dari 200 orang itu tidak ada nama karyawan yang sama. Jadi simpelnya seperti ini, berarti 7.600. Nah, jadi anggapannya kan ada 200 orang yang boleh yang sama, berarti kita harus kurangin dengan 200. Maka akan kita dapatkan yaitu 7.400 orang atau 7.400 nama unik. Jadi seperti ini. Kita lanjut dengan nomor 16. Di sini ada bimbingan belajar BRIS Indonesia mengadakan tryout TPS berjumlah 120 soal. BRIS mengadakan giveaway jika pada saat pemeriksaan hasil jawaban peserta ditemukan minimal 3 peserta dengan jumlah benar yang sama. Maka ketiga peserta akan mendapatkan hadiah. Setidaknya banyak peserta tryout BRIS Indonesia agar dapat dipastikan BRIS memberikan giveaway minimal kepada 3 peserta adalah jadi di sini sama seperti soal yang kemarin, tapi di soal kemarin itu menanyakan ulang tahunnya kembar dari setahun itu, ya kan? Tapi itu ada 2 orang saja. Di sini kan ada 3 ya. Simpelnya seperti ini. Di sini kan ada 120 soal, ya kan? Nah, berarti banyaknya peserta itu kan sekira-kiranya ada, kalau mau 2 yang kembar berarti kan harus 2 kali banyak soalnya, yaitu 240, ya kan? Nah, ini baru 2 peserta yang kembar, berkemungkinan ya 2 peserta jawaban kembar, ya kan? Soalnya dari 2 kali jumlah soalnya ya. Nah,
supaya untuk minimal ada 3 orang yang kembar jawabannya, ya kan, berarti tinggal ditambah 1. Ini kan ada 2 kalinya kan, berarti kan 240 ditambah 1 biar ada 3 orang yang jawabannya kembar, berarti jadinya adalah 241, yaitu jawabannya yang A. Oke, ini mudah ya. Ini sama seperti kalau kemarin ulang tahun kan ada 366, biar ada yang kembar berarti kan harus ditambah 1. Nah, ini sama juga, tapi ini 3 peserta, berarti harus dikalikan 2 dulu soalnya. Kita lanjut dengan soal nomor 17. Diketahui terdapat keluarga besar yang beberapa anggota keluarga tidak berada di suatu wilayah kota. Perbandingan banyak wanita dan pria di keluarga besar tersebut adalah 3/4. Oke, jadi perbandingannya adalah 3 dibanding 4, ya kan? Ini wanita dan pria. Oke. Karena wabah COVID-19 yang melanda, maka pemerintah melarang penduduk pergi keluar kota dan kebijakan tersebut berlaku sampai hari raya tiba. Saat hari raya tiba, keluarga besar tidak dapat berkumpul dengan anggota keluarga yang lengkap. Perkumpulan hanya dihadiri dengan jumlah perempuan sama dengan jumlah pria. Oke, jadinya sama ya perempuan sama prianya. Di sini saya tulis perempuannya W ya, jadi wanita. Biar beda nggak sama-sama P. Jadi di sini setelahnya pada saat acara itu akan menjadi wanita sama dengan pria. Jadi kayak gitu. Nah, berarti ditanyain siapa yang tidak hadir, ya kan? Yang tidak dapat hadir siapa? Oke. Jadi di sini kan kita ketahui bahwa jika selisih banyak pria dan wanita di keluarga besar adalah 6 orang, ya kan? Jadi selisihnya ada 6 ya. Kita coba menggunakan ini kan berarti mutlak P min W ini sama dengan 6. Karena kenapa pakai mutlak? Karena gak mungkin ya jumlah orang itu negatif, ya. Oke. Jadi di sini wanita dan pria itu adalah 3/4. Oke, kalau di sini kalau kita bisa kalikan 6, ya kan? Kita kalikan dengan 6, maka di sini kita dapatkan wanita yang sebanyak 18, prianya ada 24. Nah, tadi kan dibilang kan ini kan wanita sama dengan pria kan? Seperti ini. Nah, berarti ini 18 harus sama dengan 24, ya kan? Nah, wanitanya kan udah 18 ya, nggak mungkin dong 18 ditambah 6 biar bisa jadi 24, ya kan, nggak mungkin. Berarti harus yang ini dikurangin biar jadi 18, yaitu ini dikurang 6, ya kan? Berarti kan 18 sama dengan 18. Nah, berarti ada 6 orang pria yang tidak datang pada saat itu, ya kan? Karena kenapa? Jumlah maksimum wanitanya kan 18, gak mungkin dong lebih dari 18, ya kan? Jadi ya kita harus mengikuti soalnya, yaitu yang prianya yang harus kita kurangkan. Jadi jawaban adalah yang A. Seperti itu. Kita lanjut dengan nomor 18. Oke. Di sini diketahui rumah sakit di kota A merujuk pasien positif COVID-19 ke rumah sakit di kota B. Oke, jadi kita tulis dulu. Di sini ada A dan di sini ada rumah sakit B. Pihak rumah sakit A membawa pasien tersebut dengan mobil ambulans pada pukul 13.30. Oke, kita tulis dulu ya, pada saat pukul 13.30 dengan kecepatan rata-rata mobil adalah 60 km per jam. Oke, setelah 1 jam kemudian, salah satu mobil ambulans tersebut bocor. Mereka berhenti 15 menit untuk menelpon pihak rumah sakit di kota B agar dapat menjemput pasien dan menemui mereka. Setelah itu, pihak rumah sakit A di mobil ambulans tersebut tetap melanjutkan perjalanan dengan kecepatan rata 30 km per jam. Jika jarak rumah sakit A dan rumah sakit B adalah 360 km dan rata-rata kecepatan mobil ambulans rumah sakit kota B adalah 70 km per jam, maka mobil ambulans kota B akan bertemu dengan mobil ambulans A kota A pada pukul. Oke. Jadi seperti ini aja. Kita tulis ini sepanjang 360 km, ya kan?
Nah, dia tadi itu kita tulis dia berangkat 13.30 ke kota B ya. Misalnya kita anggap di sini. Nah, di sini kan ada bannya bocor ya. 13.30 ini rata-ratanya 60 km per jam. 1 jam kemudian ya, berarti di sini pada saat pukul 14.30 ya kan. Di ini setelah 1 jam kemudian, mereka itu kan nunggu 15 menit dulu ya kan, nunggu sampai menunggu 15 menit, berarti kan sampai 14.45 ya kan, untuk mendapatkan rumah sakit kota B agar menjemput pasien. Nah, tetapi rumah sakit pihak A ini masih melanjutkan perjalanan dengan kecepatan 3 km per jam. Mereka masih lanjut, tapi 30 km per jam. Berangkatnya berarti kan 14.45 ya berangkatnya. Nah, berarti kan di sini kan dia kan udah sejam ya. Udah sejam, berarti kan sudah menempuh selama 60 km ya kan. Tadi kan dari 13.30 ke 14.30 kan sejam ya. Ini kan 1 jam. Berarti kan udah 60 km kan dia udah berjalan. Nah, berarti dari tempat dia mogok sampai ke B inilah 300 km karena 60-nya udah ditempuh ya. Nah, dia kan nelpon ini 14.45, dia juga dari berangkat, B ini juga berangkat dari 14.45 dia ditelepon berangkat ya. Nah, ketemunya itu di sebelah mana ya kan? Ini kan 70 km per jam. Oke. Cukup rumit ya. Jadi coba dipahamin. Sini saya hapus dulu. 14.45. Nah, berarti kan 300 km itu kan sama dengan 30 T ya kan waktunya, ditambah 70 T, dimana kita dapat adalah 300 sama dengan 100 T ya kan. Ini kan soalnya sama-sama ya, saling mendekati kan ya kan, makanya ditambah ya kan. Ini kan dari A, si A ini kan melaju sini, si B juga melaju ke sini kan mendekati, sama mendekati, berarti kita dapat T-nya adalah 3 jam. Nah, berarti kan 3 jam tadi itu kan sama-sama berangkat pada saat jam yang sama yaitu 14.45. Berarti 3 jam setelah 14.45 adalah berarti kan 14.45 ditambah 3 jam ditambah berarti kan 17.45. Ada ya yang D. Berarti jawaban adalah yang D. Oke, kita lanjut dengan nomor 19. Covid usai. Oke, amin ya. Semoga Covid usai supaya kita bisa berkumpul di sini. Oke, kita lanjut back to the topic ke soalnya lagi. Oke, soalnya Covid usai sampai tak berhingga. Huruf yang menempati urutan ke 2020 adalah Di sini kan kata-kata dari Covid usai. Covid usai. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 itu pas di I. Ya kan? Nah, di sini berarti kalau kita 2020 dibagi 9 itu kan akan menghasilkan 224, tapi ada sisa ya, sisanya yaitu 4 ya kan. Berarti kan ini udah 224 kali ini diulang terus sampai 224 kali. Nah, habis ulang sisanya 4 kan, berarti kan bersisa 4 yaitu 1, 2, 3, 4 yaitu pas di I yang keempat. Udah, berarti jawabannya yang D. Oke, kita lanjut dengan soal nomor terakhir yaitu nomor 20 untuk penalarannya. Oke, jadi kayak gini ya.
diketahui ada dua persegi seperti ini, ya kan, dimana operasi bilangan-bilangan yang ada di persegi yang X itu sama dengan persegi yang Y, ya kan. Ini soal seperti yang biasa kita ini kerjakan. Nah, itu keempat angka luarnya itu ada seperti ini, himpunan P ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan angka tersebut adalah angka yang berbeda. Jika tidak terdapat operasi pengurangan, ya kan, oke, jadi ini hanya penjumlahan nomor kalian, mungkin pembagian bisa. Dan A tidak boleh sama dengan 1, B tidak sama dengan 2, C tidak sama dengan 3, dan D sama dengan 5. Oke, ini maksudnya tidak sama dengan yang si X itu, ya kan? Si X berarti kan, oke, jadi yang seperti yang sebelumnya. Maka banyak pilihan angka yang menempati posisi A, B, C, D pada persegi Y adalah, oke, jadi kayak gitu ya. Jadi kita buat dulu. Ini kan berarti kan dari si X1 ditambah 2 dikali 5 ditambah 3 sama dengan 24. Oke. Nah, kalau kita menggunakannya lagi di Y kan bisa ya, tetapi dikurangin dengan ini. Kalau kita acak-acak semua angkanya berarti ada 8 cara, ya kan? Ini dibolak-balik, ini juga dibolak-balik, terus ini dibolak lagi. Nah, tetapi dia nggak boleh sama si X kan? Nah, ini kan udah sama si X, berarti kan dikurangin 1, berarti adalah ada 7 cara. Oke. Nah, di lain sisi ada juga lagi jawaban lainnya, 1 ditambah 3 dikali 2 ditambah 4 sama dengan 24. Oke, di sini ada 8 cara ya. Dan ini tidak sama dengan yang si X. Soalnya jelas ya di sini nggak ada 5. Jadi di sini ada 8 cara, berarti kan 7 ditambah 8 totalnya ada 15. Oke, simpel ya.